Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 13. Demikian. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, setiap orang pastilah tidak menghendaki bila hidupnya menderita. Sedapat-dapatnya dia akan berupaya untuk menghindari penderitaan tersebut, bukan? Tentu itu wajar dan manusiawi. Namun dalam perspektif iman Kristen, penderitaan tidaklah serta-merta dimaknai sebagai kutuk atau kecelakaan akibat dosa dan kejahatan manusia. Rasul Petrus memaknai bahwa penderitaan adalah ujian untuk semakin memurnikan iman. Laksana seorang tukang emas, tungku api pembakaran dimaksudkan untuk memurnikan kadar emas agar semakin murni. Api pembakaran itu akan membuang kotoran, bahkan karat emas yang tidak bermutu. Semakin dibakar, maka noktah kotor yang tercampur dalam emas akan turut terbakar hangus dalam api itu. Sebaliknya, semakin dibakar, emas yang murni itu akan semakin bersinar dengan karat yang semakin sempurna. Demikianlah orang Kristen bila menghadapi dan mengalami penderitaan oleh karena imannya. Sesungguhnya dia sedang menapaki dan menjalani penderitaan atau via dolorosa yang di dalam Kristus dalam hidupnya kini. Dengan kata lain, di situ dia sedang memikul salibnya sendiri guna mengasah kesetiaan dan ketaatannya akan Kristus. Dalam bingkai pemahaman seperti itulah, bila kita mengalami derita oleh karena kesetiaan kita kepada Kristus, Petrus dalam nats ini menyerukan dengan sangat radikal agar kita bersukacita. Namun jangan keliru dan tersesat. Tidak semua penderitaan otomatis menjadi bukti dari ketaatan kita akan Kristus. Simaklah ayat 15 dan 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sobat Kairos, sukacita kita tidaklah berakhir dalam penderitaan. Sebab menyatu dengan itu, kita juga akan bergembira dan bersukacita di dalam kemuliaan Kristus. Sukacita dalam penderitaan bersama Kristus merupakan satu kesatuan, sekaligus pintu masuk akan sukacita dalam kemuliaan Kristus. Kelirulah iman seseorang bila hanya ingin bersukacita dalam kemuliaan Kristus, namun abai akan sukacita dalam penderitaan bersama Kristus. Maka apapun deritamu, tetaplah bersukacita di dalam Kristus,
sekaligus bersukacita dalam kemuliaannya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap patuhi protokoler kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!